Selamat datang kembali di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan membahas master kekuatan spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Kita lanjut ke part berikutnya, part 30. Di part sebelumnya, Kangkin berhasil menyelamatkan orang tuanya. Setelah itu 3 hari pun berlalu. Di kediaman keluarga Qin, terlihat Mbak In tidak sadarkan diri. Ternyata ketika Kangkin mengobati wanita yang berada di dalam tubuh Mbak In, wanita itu berpura-pura kekuatannya telah pulih agar Kangkin tidak khawatir. Di saat Kangkin sedang menjaga Mbak In, kedua orang tua Kangkin menghampirinya dan menanyakan kondisi Mbak In. Kangkin mengatakan dirinya sudah melakukan berbagai cara, namun tidak ada respon sedikit pun dari Mbak In, seolah-olah Mbak In seperti orang cacat. Setelah itu ibu Kangkin bertanya kembali. Jitan bilang kalian bertemu dengan seseorang yang berpakaian kuno di relik kuno. Apakah itu benar? Kangkin menjawab dengan singkat. Ya, itu benar. Ibu Kangkin kembali mengatakan, sepertinya selain dunia kita, masih ada orang lain yang hidup di alam semesta paralel. Ibu Kangkin juga bercerita, saat dirinya mengandung Kangkin, dia sering memimpikan ada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh banyak orang kepada seorang lelaki kuno, dan akhirnya lelaki itu pun mati. Dan orang itu pun mirip dengan Kangkin, sampai-sampai ketika baru terbebas dari peti mati beku, ibu Kangkin mengira Kangkin adalah lelaki kuno itu. Untuk menguak misteri ini, Kangkin berencana pergi ke alam semesta itu lagi. Jitan dan Moyao yang menguping menghampiri Kangkin dan meminta ikut bersama Kangkin. Bukan hanya mereka berdua, tetua Se yang baru datang memutuskan ikut bersama mereka. Beberapa hari sebelum berangkat, Kangkin membantu mereka bertiga meningkatkan kekuatan mereka dengan menggunakan pil yang Kangkin racik saat di relik kuno. Hari ini di mana Kangkin dan yang lainnya akan berangkat. Tapi sebelum itu, Kangkin berpamitan kepada orang tuanya. Kedua orang tua Kangkin tidak ikut karena mereka akan menjaga Mbak In dan akan membersihkan anggota jahat yang ada di keluarga Qin. Singkat cerita, saat ini Kangkin sudah berada di atas kapal menuju ke tempat waktu itu, mengikuti rute saat mengejar pria yang membawa Jitan. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba sebuah kapal muncul begitu saja, tidak jauh dari kapal mereka. Sejak kapan kapal itu muncul? Kata tetua saya yang terlihat kebingungan. Di sisi lain, di atas kapal itu ada 2 orang yang memakai pakaian seperti zaman kekaisaran. Pria itu adalah tuan muda dari keluarga Lei, sedangkan wanita yang di sampingnya bernama Luosin. Beraninya kapal dari daratan level rendah muncul di wilayahku. Sudah bosan hidup ya, kata pria itu sambil menyerang kapal yang ditumpangi Kangkin dengan kekuatan spiritualnya. Akan tetapi, serangan pria itu dipentalkan dengan formasi pertahanan yang dibuat Kangkin. Pria itu kembali mengatakan, kau lumayan hebat juga, tapi orang lain yang ada di kapalmu ini sepertinya tidak sehebat dirimu. Lalu pria itu menangkap yang lainnya dengan menggunakan kekuatan spiritual yang berbentuk seperti tentakel. Kangkin bergegas ke kapal pria itu. Kita belum pernah bertemu sebelumnya kan? Atas dasar apa kau menangkap orang-orangku? Tanya Kangkin yang kesal. Emangnya aku harus memberikan alasan kepada sampah sepertimu? Jawab pria itu. Tanpa basa-basi lagi, Kangkin melesat secepat kilat ke hadapan pria itu dengan mengarahkan pedangnya ke lehernya. Melihat itu Luosin berniat menarik pedangnya. Akan tetapi pria itu meminta Luosin agar tidak ikut campur. Lalu pria itu bilang ke Kangkin, kalau aku mati, mereka juga akan mati, pikirkanlah baik-baik. Kangkin yang tidak mau bertindak gegabah. Dia bertanya, apa maumu? Kau hancurkan kultivasimu dan aku akan lepaskan mereka, jawab pria itu. Kangkin menyetujui permintaan pria itu untuk menyelamatkan mereka bertiga. Kangkin menusukkan jarum akupuntur ke 3 titik akupuntur, kening, dada, dan perut, sehingga Kangkin memuntahkan darah dan terlihat sangat lemah. Tapi di balik itu, Kangkin sedang merencanakan sesuatu. Untuk mengetahui kebenarannya, pria itu meminta Luosin memeriksa energi spiritual Kangkin. Ketika diperiksa, Luosin tidak merasakan energi spiritual yang mengalir di tubuh Kangkin. Tentu saja Luosin tidak merasakannya, karena Kangkin tidak menghancurkan kekuatan spiritualnya.
melainkan dia hanya menyegelnya saja, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merasakan aliran energi spiritual di tubuh Kang Qin selama 3 jam. Tetua Se merasa dirinya tidak berguna, tidak bisa membantu Kang Qin, pria yang ia sukai di saat-saat genting seperti ini. Di sisi lain, pria itu tertawa senang, lalu memerintah Luo Xin membunuh Kang Qin dan menghancurkan kapalnya. Luo Xin bergerak cepat menghunuskan pedangnya kepada Kang Qin. Dengan mudahnya, Kang Qin menangkap pedang Luo Xin dengan tangan kosong, lalu membunuhnya. Melihat itu, pria itu sangat terkejut. Kemudian Kang Qin mengeluarkan seluruh kekuatannya menyerang pria itu. Secara bersamaan, pria itu mengeluarkan kekuatannya. Tabrakan energi yang sangat kuat membuat Kang Qin terpental dan kapal itu hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, Kang Qin terbangun di sebuah kamar. Ia bertanya-tanya sekarang ia berada di mana. Dan dia juga merasakan kultivasinya belum sepenuhnya pulih. Kang Qin berpikir mungkin itu pengaruh 3 jarum akupunturnya. Tak lama berselang, seseorang membuka pintu. Di sana terlihat seorang wanita cantik. Kang Qin bertanya, "Apakah kau yang telah menyelamatkanku?" Wanita itu mengiyakan pertanyaan Kang Qin dan mengatakan kalau Kang Qin sudah pingsan semalaman. Dia juga bercerita saat kapal keluarganya sedang melintas sekembalinya dari suatu tempat, mereka menemukan Kang Qin. Jika tidak, Kang Qin pasti akan mati. Mendengar itu, Kang Qin berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Dan Kang Qin juga bertanya, saat menyelamatkannya, apakah ada orang lain selain dirinya? Tidak ada, jawab wanita itu. Mendengar jawaban si wanita itu, Kang Qin berpikir mereka bertiga dibawa orang lain. Tapi Kang Qin tidak khawatir kepada mereka bertiga, karena Kang Qin yakin sekuat apapun pihak musuh, jika mereka bertiga bekerja sama, mereka pasti bisa melindungi diri mereka. Wanita itu merasa aneh dengan pakaian Kang Qin. Dia mengatakan, "Sepertinya kau bukan berasal dari daratan ini. Kau berasal dari mana?" "Bumi," jawab Kang Qin dengan singkat. Wanita itu yang tidak pernah mendengar soal bumi karena Kang Qin bukan berasal dari tempat ini. Dia mengatakan, "Sekarang kau berada di ruang sayap keluarga Kiao di kota Tianyong, daratan Tianxia. Dan aku Kiao Pei. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa muncul di ruang hampa?" Kang Qin pun bercerita awal mula pertemuan dengan seorang pemuda yang agresif dan arogan yang menghancurkan kapalnya. Kang Qin juga berpikir, pemuda itu berasal dari tempat yang sama dengan wanita yang ini. Wanita itu menjawab, "Tentu saja bukan. Seharusnya pria itu berasal dari daratan tingkat tinggi." Kemudian wanita itu menjelaskan, daratan di sana dibagi menjadi 9 level. Level 1 adalah level paling rendah, dan level 9 level yang paling tinggi. Sedangkan daratan Tianxia adalah daratan level 3. Semakin tinggi level daratan, semakin banyak energi spiritual dan tanaman spiritual. Dan juga mereka yang punya kultivasi tinggi akan memandang rendah mereka yang berada di daratan level rendah. Setelah menceritakan itu semua, Pei mengajak Kang Qin jalan-jalan di kota Tianyong sambil mengobrol. Di saat Kang Qin dan Pei berkeliling sambil mengobrol, dari kejauhan, seorang pria ditemani 2 bawahannya melihat mereka berdua. Pria itu bertanya ke bawahannya, siapa pria itu? Bawahannya pun menjawab, sepertinya pria itu yang berasal dari daratan sampah, yang telah membunuh salah satu murid keluarga Gu. Mendengar itu, pria itu terlihat sangat kesal. Kemudian pria itu bersama 2 bawahannya menghampiri Kang Qin dan Pei, berniat ingin balas dendam. Salah satu dari bawahannya menyapa Nona Pei. Tiba-tiba teman si bawahannya itu memukul kepala sambil mengatakan, "Jaga ucapanmu, dia istri ke-9 tuan muda kita." Pei sangat marah mendengar perkataan 2 bawahan si pria itu. Dia tidak terima dibilang istri ke-9 tuan muda mereka. "Aku tidak akan pernah menikah dengan Gusing." Gusing itu nama tuan muda 2 bawahan itu. Tuan muda dari keluarga Gu, salah satu dari 4 keluarga besar kota Tianyong. Di sisi lain, Kang Qin yang merasa ada niat yang tidak baik dari Gusing. Dia menyiapkan jarum akupuntur untuk berjaga-jaga. Di saat Gusing akan melecehkan Pei, Kang Qin langsung menghentikan tindakan Gusing dengan memegang pergelangan tangannya. Membuat Gusing kesal, Kang Qin ikut campur urusannya.
dan bawahannya melompat akan menghajar Kang Qin. Dengan refleks yang sangat cepat, Kang Qin menghindarinya, lalu menyerang balik dengan menyikut dan menendang mereka sampai terhempas. Melihat itu Gu Xing semakin marah, berniat akan menghajar Kang Qin. Akan tetapi Pei langsung menghalanginya dan mengatakan, "Di sini adalah wilayah Kiao. Jika tidak segera pergi, dia akan mengadu kepada kakaknya." Dengan terpaksa Gu Xing melepaskan Kang Qin, dan dia juga mengancam jika lain kali bertemu dia tidak akan melepaskannya. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Kang Qin dan Pei. Kang Qin yang penasaran dengan pria itu bertanya, "Siapa lelaki barusan?" Pei pun menjawab, "Dia tuan muda keluargaku yang sedari dulu selalu berselisih dengan keluargaku." Kemudian Kang Qin bertanya lagi, "Mereka bilang kau istri ke-9. Apa dia punya lebih dari satu istri?" Pei menjawab, "Benar, memangnya ada yang aneh. Aku juga punya lebih dari 10 ibu." Mendengar itu Kang Qin hanya bisa terdiam. Karena hari sudah mulai gelap dan kondisi Kang Qin belum pulih sepenuhnya. Pei mengajak Kang Qin pulang. Baru beberapa langkah, Kang Qin menghentikan langkahnya dan menanyakan apakah ada tempat yang lebih sedikit energi spiritual di dekat sini. Tentu saja ada, di hutan Jiangming, dan tidak begitu banyak orang di sana. Jaraknya hanya 100 mil di sebelah timur kota Tiansu, jawab Pei. Pei juga berniat mengantar Kang Qin ke sana, tapi Kang Qin menolaknya karena Kang Qin merasa tidak enak Pei selalu membantunya. 10 hari kemudian di hutan Changming, saat Kang Qin berkultivasi di sebuah rumah kayu, dia mendengar sebuah teriakan seseorang yang kesakitan. Kang Qin keluar untuk mengecek dari arah mana suara itu berasal. Dan kemudian Kang Qin mendengar suara lirihan orang yang kesakitan tidak jauh dari dalam hutan. Kang Qin pun segera pergi menuju suara itu berasal. Sesampainya di sana, Kang Qin melihat 3 orang yang terluka berlumuran darah. Terlihat di pinggang mereka terdapat lencana keluarga Kiao. Kang Qin juga merasakan mereka bertiga masih bernapas. Kang Qin segera mengobati mereka, sekaligus Kang Qin menguji kekuatannya sudah pulih berapa banyak dengan menggunakan jarum akupunturnya. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga sadar lukanya pun telah sembuh. Selain itu, mereka merasakan tubuhnya semakin kuat. Ketika melihat Kang Qin, mereka ingat Kang Qin adalah pria yang diselamatkan oleh Nona Pei. Lalu mereka bertanya, "Apakah Anda yang telah menyelamatkan kami?" "Ya, benar. Tapi apa yang sebenarnya yang terjadi pada kalian?" Kemudian mereka menceritakan semua kejadian yang menimpa mereka bertiga. Setelah itu mereka bertanya, "Bolehkah kami tahu siapa nama Tuan?" Setelah mengetahui nama yang menyelamatkan mereka adalah Kang Qin, mereka berterima kasih karena telah diselamatkan. Dan kemudian mereka pun pergi meninggalkan Kang Qin untuk kembali ke kediaman Kiao. Beberapa hari kemudian di kediaman keluarga Kiao di kota Tianyong, terlihat 3 prajurit yang telah ditolong Kang Qin sudah tiba di sana. Di sana mereka bercerita tentang kejadian yang menimpa mereka, dan mereka juga bercerita tentang Kang Qin yang menyelamatkan mereka kepada seorang pria yang kemungkinan adalah pemimpin keluarga Kiao. Scene beralih ke Kang Qin di sana. Terlihat Kang Qin melanjutkan kultivasinya. Di saat sedang fokus-fokusnya, tiba-tiba dia merasakan energi spiritual di hutan ini semakin padat. Dan dia juga merasakan ada orang mendekati tempat Kang Qin berkultivasi. Tak berselang lama, terdengar suara mengetuk pintu. Seseorang itu juga berteriak untuk membukakan pintu. Ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Nona Pei. Di saat Pei bersender dan terus-menerus mengetuk pintu, tiba-tiba Kang Qin membukakan pintu. Otomatis tubuh Pei terjatuh ke pelukan Kang Qin. Sontak saja membuat Pei malu dan wajahnya pun memerah. Lalu ia langsung mendorong tubuh Kang Qin. Pei juga datang ke sana tidak sendirian. Dia bersama kakaknya dan prajurit keluarga Kiao. Pei memperkenalkan kakak laki-lakinya yang bernama Kiao Dahai, tuan muda keluarga Kiao. Dahai berterima kasih kepada Kang Qin karena waktu itu telah menyelamatkan 3 prajuritnya. Sebagai bentuk terima kasih Dahai kepada Kang Qin, Dahai akan mengabulkan permintaan apapun. Akan tetapi Kang Qin menolaknya dan mengatakan, "Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan, karena keluarga Kiao juga pernah menyelamatkanku." Mendengar itu Dahai memuji sikap Kang Qin. Lalu dia bertanya,
Dengar-dengar Tuan Kangkin terluka. Bagaimana lukamu sekarang? Apakah sudah pulih? Kangkin menjawab, masih dalam tahap pemulihan. Hanya saja akhir-akhir ini energi spiritual di hutan ini tiba-tiba menjadi padat. Dengan terpaksa, aku menghentikan pengobatan. Mendengar itu Dahai menawarkan untuk memulihkan luka Kangkin. Dan Dahai juga menjelaskan kenapa energi spiritual di hutan ini menjadi padat. Itu karena alam rahasia di hutan Changming akan segera dibuka. Jadi banyak energi spiritual yang terpancar keluar. Sedangkan energi spiritual yang rendah diserap oleh alam rahasia. Di sana ada juga berbagai macam harta berharga dan obat herbal kualitas tinggi. Dahai juga mengundang Kangkin berangkat bersama ke alam rahasia yang akan dibuka 3 hari lagi. Kangkin menolaknya, takut menjadi beban bagi mereka, dan lukanya belum sepenuhnya pulih. Dahai membujuk Kangkin agar tetap ikut dan dia juga membutuhkan keterampilan medis Kangkin. Di tempat yang berbeda di kediaman keluarga Gu, Gusing menceritakan pertemuannya dengan Kangkin kepada ayahnya yang bernama Gutian. Keluarga Gu yang dulunya takut kepada keluarga Kiao, tapi kini mereka tidak takut lagi. Mereka berencana melenyapkan keluarga Kiao. Gu juga telah memerintah anaknya memberi tugas kepada tetua ketiga untuk memimpin beberapa prajurit elit untuk menyamar sebagai kultivator mandiri, ikut masuk ke alam rahasia untuk menghabisi sebagai besar prajurit keluarga Kiao. 3 hari kemudian di pintu masuk alam rahasia Changming, dari berbagai keluarga sedang menunggu pintu itu terbuka. Kiao Peng yang merupakan kepala keluarga Kiao merasa ada keanehan dengan keluarga Gu yang mengirimkan hanya beberapa prajurit yang mewakili keluarga Gu. Tak berselang lama, pintu alam rahasia dibuka. Orang-orang yang di sana segera masuk ke alam rahasia Changming. Ketika sampai di dalam sana, Kangkin terkejut. Di sana dia seorang diri dan dia berpikir semua orang yang masuk ke sana dikirim ke lokasi yang berbeda. Setelah itu Kangkin mencari keberadaan Kiao. Ketika sedang mencari, dia melihat tanaman spiritual level 4. Walaupun sedikit rendah, tapi Kangkin tetap mengambilnya. Tiba-tiba terdengar jeritan seorang perempuan yang meminta tolong. Kangkin yang mendengar itu, Kangkin tidak menolong perempuan itu karena Kangkin berpikir itu hanyalah sebuah jebakan. Akan tetapi, karena terus-menerus terdengar suara perempuan itu meminta pertolongan, Kangkin kesal segera pergi menuju suara itu berasal. Sedangkan orang yang berteriak itu sedang dikepung 3 pria yang menyeramkan, dan wanita itu bernama Linling. Tak berselang lama, Kangkin tiba di sana menghadang 3 pria itu, mengatakan, "Apa kalian tidak malu menindas seorang gadis?" Pria itu menjawab, Linling telah mencuri barangnya dan meminta Kangkin untuk tidak ikut campur permasalahan mereka. Mendengar itu Linling bersikeras kalau dirinya tidak mencuri barang itu, tapi dia menemukannya. Kangkin yang tidak peduli siapa yang benar, dia tetap berpihak kepada wanita itu dan berniat membawa pergi wanita itu. Karena merasa kesal, ketiga pria itu melompat menyerang Kangkin. Sebelum pukulan mereka mengenai Kangkin, secepat kilat Kangkin menghantamkan pukulannya ke 3 pria itu hingga mereka terpental menghantam benda di belakang mereka. Sadar akan kekuatan Kangkin yang begitu hebat, mereka segera meninggalkan Kangkin dan Linling. Sebagai ucapan terima kasih, Linling memberikan tanaman spiritual level 6 yang Linling temukan. Kangkin yang merendah diri, dia menolak tanaman itu karena Kangkin merasa tanaman itu terlalu berharga. Akan tetapi, Linling tetap memaksa Kangkin menerima tanaman itu sebagai balas budi menyelamatkannya. Setelah itu mereka pergi ke sebuah goa untuk memulihkan kekuatan Kangkin. Berkat tanaman itu, Kangkin bisa menggunakan sebagian kekuatannya. Tiba-tiba terdengar dari luar goa ada orang-orang yang mengejar keluarga Kiao. Di sana terlihat 2 prajurit Kiao dikepung oleh prajurit dari keluarga Gu. Para prajurit Kiao terlihat sudah babak belur. Para prajurit Gu berniat memusnahkan para prajurit Kiao di alam rahasia ini. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Kangkin yang tiba-tiba sudah berada di sana. Tanpa mengetahui kedatangannya, melihat itu pengawal tertua dari keluarga Gu memerintah para prajuritnya membunuh Kangkin. Mereka bersama-sama menyerang Kangkin dengan kekuatan penuh mereka. Kangkin memasang kuda-kudanya dengan teknik pedang janlunya.
Kangkin menyerang para prajurit keluarga Gu hingga tubuh mereka terhempas. Melihat para prajuritnya dengan mudah dikalahkan Kangkin, pengawal tertua keluarga Gu terkejut melihat itu. Lalu dia menyerang Kangkin dengan teknik tinju iblis ilusi. Kangkin mengira itu sebuah serangan yang hebat, tapi ternyata itu hanya sebuah tipuan agar dia bisa melarikan diri, membuat Kangkin terdiam dan merasakan kesal dibuatnya. Setelah itu Kangkin menghampiri dua prajurit keluarga Kiao dan memberikan 2 pil untuk mengobati lukanya. Dan Kangkin juga bertanya bagaimana cara mereka menghubungi keluarga Kiao dan apakah ada tempat berkumpul. Lalu salah satu prajurit itu memberikan sebuah plat keluarga Kiao. Dia mengatakan dengan plat ini bisa mendeteksi keberadaan orang-orang keluarga Kiao. Selain itu, dekat pusat alam rahasia ada sebuah bangunan relik besar, tempat berkumpulnya keluarga Kiao. Setelah mendapatkan plat keluarga Kiao, Kangkin meninggalkan 2 prajurit itu untuk kembali ke tempat Ling Ling yang sedang menunggunya. Sesampainya di sana, Kangkin bilang kepada Lin Ling, sekarang dia tidak bisa membawa Ling Ling pergi karena ada urusan penting untuk dikerjakan, dan dia memberikan plat keluarga Kiao kepada Ling Ling sambil mengatakan, plat ini adalah milik keluarga Kiao. Gunakanlah ini jika dalam keadaan bahaya. Setelah itu Kangkin pergi melesat sangat cepat, menghadang pengawal tertua keluarga Gu, membuat dia ketakutan dan berkeringat dingin. Beralih ke relik bangunan besar. Di sana keluarga Kiao sedang terdesak oleh keluarga Gu yang membawa beberapa pasukan yang sangat kuat. Gu Xing memprovokasi Dahai. Dahai yang termakan provokasi melesat berniat menyerang Gu Xing. Akan tetapi, tetua ke-8 keluarga Gu menahan serangan Dahai. Tiba-tiba dari arah belakang, pengawal tertua melesat ke hadapan Gu Xing. Dalam keadaan yang babak belur, dia mencoba memperingati Gu Xing. Akan tetapi, baru terucap beberapa kata, pedang Janlu melesat menembus mulut pengawal tertua hingga mati seketika. Dan juga, video kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya, tetap di channel Ota Mega TV.